Baik, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga saja pada kesempatan kali ini teman-teman masih diberikan kesehatan, masih dalam keadaan baik-baik saja tanpa kekurangan apapun. Kembali lagi di sini hadir channel Romi Ahmad 03, channel YouTube ataupun Instagram. Dan teman-teman mungkin ada yang belum mensubscribe ataupun belum memfollow, bisa untuk segera memfollow channel saya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan dengan tema SPT PPN Pembetulan teman-teman. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Nah, seperti apa? Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Kita masuk ke transaksi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan harus menerbitkan SPT pembetulan, teman-teman. Di antaranya yang pertama karena faktur pajak belum diterbitkan, dan kemudian pembatalan atas transaksi ataupun retur pembelian. Yang ketiga, pembatalan atas penjualan. Dan terakhir, terjadinya kekeliruan dalam menginput nominal kehadap SPT masa, teman-teman. Begitu beberapa di antaranya. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak ini kode 010, Mas. Ini adalah perusahaan swasta dengan nomor seri 11. Ini adalah nomor urut transaksi, teman-teman. Untuk PKP-nya PT Jaya Sejahtera dan pembeli barang kena pajak yaitu PT Wiranti. Nama barang kena pajak berupa filing kabinet dan staf cair. Harga jual total 20.967.000 rupiah. Maka PPN-nya yaitu 2.096.700 rupiah, teman-teman. Ini untuk faktur pajaknya. Dan dilanjut ke nota retur ataupun pengembalian. Ini atas faktur pajak dengan nomor 10, ini masih perusahaan swasta. Kode transaksinya 3, nomor serinya, tanggalnya 17 April, pembeli BKP atas nama Wulan Asrianti. Dan macam dan jenis BKP berupa Desglas, harga 1.500.000, jumlahnya 2, dan untuk harga jual PKP yaitu 3 juta. Sementara untuk PPN yang diminta dikembalikan yaitu 300.000 rupiah, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke nota retur transaksi yang kelima. Ini sama. Ini untuk pembeli barang kena pajaknya yaitu Nina Agustin dengan macam jenis BKP Desglas, harga 1.799.999 rupiah, teman-teman. Ini untuk jumlah harga jual BKP yang dikembalikan yaitu 3.599.980 rupiah, teman-teman. PPN yang diminta dikembalikan yaitu 359.999 rupiah. Ini nota retur atas transaksi yang kedua, teman-teman. Baik, kita lanjut ke nota pembatalan. Ini atas faktur pajak nomor 010, ini perusahaan swasta masih. Kode transaksinya nomor seri 04, tanggalnya 11 April. Penerima BKP Setiawati. Dan barang kena pajak yang dibatalkan berupa softbed harga 6.999.999 rupiah. Ini jumlahnya 2 unit. Dan maka PPN yang diminta kembali yaitu 1.399.999 rupiah atas jumlah penggantian BKP yang dibatalkan senilai 13.999.000
Rp999.998. Tanggal dan direktur nama untuk dicantumkan teman-teman. Oke, kita lanjut ke berita acara. Nah, bagi perusahaan yang melakukan pembatalan atas retur penjualan, maka harus menerbitkan berita acara. Nah, untuk keterangannya, ini nomor faktur, kemudian tanggal transaksi, identitas pembeli, ada NPWP, atas nama Setiawati, alamat, dan alasan. Alasannya berupa barang tidak sesuai ataupun rusak, teman-teman. Begitu, ini untuk berita acara. Dan jangan lupa untuk melampirkan print screen terhadap lampirannya, teman-teman, untuk dilaporkan ke kantor pelayanan pajak sebagai bukti pembatalannya. Baik, kita lanjut ke faktur pajak pembetulan yang pertama. Ini transaksi nomor seri ke-10. PKP masih PT Jaya Sejahtera, sedangkan untuk pembeli BKP yaitu Toko Indah Furnitur. Nama BKP-nya yaitu file kabinet, staf cair, soft set. Ini uang muka masing-masing 50%, teman-teman. Sedangkan total harga jualnya Rp18.808.500. PPN 10%. Dikalikan dengan DPP, maka ditemukan hasil Rp1.860.850. Begitu. Oke, kita lanjut ke formulir B3. Nah, formulir B3 merupakan daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang dapat fasilitas. Ini dengan kode faktur 070, teman-teman. Dengan persyaratan perusahaan harus melampirkan surat pembebasan pajak dari kantor pelayanan pajak terdaftar atau KPP setempat. Oke, kita lanjut ke formulir B2, yaitu daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Jadi ini transaksi masih dalam lingkup luar negeri, teman-teman. Dalam negeri, teman-teman. Begitu, formulir B2, transaksi di dalam negeri. Baik, kita lanjut ke formulir B1. Nah, formulir B1 merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah. Ini juga masih kosong. Baik, kita lanjutkan saja ke formulir A2. Nah, formulir A2 merupakan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Jadi ini transaksinya masih di dalam negeri. Faktur pajak yang dikeluarkan yaitu masih dalam lingkup dalam negeri, teman-teman. Begitu. Ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke A1. Nah, untuk A1 merupakan daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Jadi ini merupakan transaksi ke luar negeri, teman-teman. Kita melakukan ekspor. Ini keterangannya ekspor BKP berwujud. Oke, lanjut ke formulir AB. Nah, formulir AB merupakan rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Ini nama PKP-nya, NPWP, masa, dan pembetulan ke-1, teman-teman. Jangan lupa untuk diisi. Uraiannya meliputi yang pertama rekapitulasi penyerahan. Yang poin A berupa ekspor BKP, ini sumbernya dari A1, dan penyerahan dalam negeri sumbernya dari A2. Sementara untuk rincian penyerahan dalam negerinya, yang pertama yaitu jumlah dari formulir B1 dengan faktur pajak kode 01, 04, 06,
dan 09 ditambahkan dengan B2. Dan yang poin kedua yaitu jumlah formulir B1 dengan faktur pajak kode 02 dan 03. Nah, untuk kode yang nomor 02 yaitu transaksi atas pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, sedangkan kode 03 transaksi atas BUMN ataupun BUMD. Sementara untuk poin ketiga yaitu jumlah formulir B1 dengan faktur pajak kode 07, yaitu kode faktur untuk perusahaan yang telah dibebaskan pajak dari kantor pelayanan pajak terdaftar atau KPP setempat. Terakhir yang poin keempat, ini dari jumlah formulir B1 dengan faktur pajak kode 08, yaitu atas pemerintah, dibebaskan dari pemerintah gitu. Nah, untuk poin yang kedua, rekapitulasi perolehannya, ini yang poin A dari impor BKP, pemanfaatan, dan lain-lain. Yang B, perolehan BKP atau JKP dalam negeri yang PM-nya, pajak masukannya dapat dikreditkan, bersumber dari formulir B2. Sedangkan yang poin C, impor atau perolehan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, bersumber dari formulir B3. Kemudian poin ketiga, penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ini poin yang pertama A, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan, yaitu poin A dan B. Dan dilanjutkan untuk poin yang B, pajak masukan lainnya, di sini kosong. Terakhir, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan, yaitu poin ketiga nomor A dan poin ketiga B yang nomor 4. Totalnya Rp14.062.322. Ini untuk formulir AB. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke SPT masa PPN. Nah, ini formulir SPT masa, teman-teman. Ada nama PKP, alamat, nomor NPWP, dan masa, serta pembetulannya. Ini masih pembetulan yang ke-1. Penyerahan barang dan jasa, yang poin A, terutang PPN. Ini ekspor, formulir K1. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, yaitu dengan nominal Rp229.170.494. Dan poin ketiga, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, yaitu pemerintah ataupun BUMN dan BUMD. Poin keempat, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Ini dibebaskan pajaknya. Dan yang kelima, penyerahan yang dibebaskan atas PPN-nya. Ini dibebaskan oleh pemerintah, teman-teman. Kemudian, penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Ini pajak keluaran yang harus dipungut, yaitu Rp22.917.050. Dan PPN di setelah dibuka, ini 0. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp14.062.322. Sementara untuk PPN yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan, yaitu Rp8.843.026. Dan PPN yang kurang bayar atau lebih bayar yaitu Rp8.854.728. Maka PPN yang kurang bayar atau lebih bayar karena pembetulan yaitu senilai Rp11.702. Jadi ini PPN yang kurang bayar dikurangi dengan setelah dilakukan pembetulan. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke SSP. Nah, ini SPP-nya, teman, nama, alamat NPWP, kode akun, dan masa pajaknya.
Begitu. Demikian, terima kasih.